Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. 2 kakak, 372 kakak ini saya kasih solusi. Saya kasih 10 juta per kakak, mereka ngontrak dulu ke tempat yang aman. Kemudian nanti rumahnya direlokasi, tidak tinggal lagi di bantaran sungai. 1 juta. 372 kakak dikali 10 juta sekitar 372 tanpa rapat-rapat, teman-teman. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu bahlul. Lihat nih. Dear Bapak Prabowo, gimana perasaannya Pak ditipu sama menterinya sendiri yang katanya listrik di Aceh sudah mulai stabil 97%. Lihat Pak, kami di dalam kegelapan masih Pak, ditipu Anda sama si Bahlil. Sombong pemerintah tidak ada, padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji. Argumen ini agak mengerikan ya guys ya, membenturkan sehingga pemerintah dan warga relawan yang ikut bantu bencana. Lo lihat tuh pejabat-pejabat yang orang ada otaknya. Anggota DPR ini sindir donasi relawan banjir Sumatera cuma nyumbang 10 miliar viral. Negara udah triliunan. Kunyuk, lu pikir duit negara duit siapa? Gue tanya. Itu duit rakyat. Tiap hari gue juga nyumbang ke negara lewat pajak. Gue donasi ke negara lewat pajak. Kalau negara udah ngeluarin duit miliaran, triliunan, emang udah tugasnya. Pejabat isi otaknya tai ayam semua begini nih. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda Kak Kuarnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Khairuddin Official. Ya teman-teman, statement terakhir ini ngena banget ya. Pertanyaannya, siapa penjajah itu? Ya betul juga teman-teman, zamannya dijajah Belanda semuanya itu utuh gitu loh, alam utuh, jembatan, bahkan peninggalannya sampai sekarang. Sekarang giliran kita udah merdeka, malah dijajah oleh internal sendiri yang menguasai orang asing gitu loh teman-teman. Jelas statement keras dari Kang Deddy Mulyadi yang jelas sangat mencintai alam teman-teman. Ini nih lebih aneh lagi. Apaanan banjir, tapi cicing di dia di atas bendungan. Nah aing mah liar. Nah mereka itu tinggal di bantaran sungai, namanya Sungai Cikapundung. Jumlah kakaknya ada 372 kakak. 372 kakak ini saya kasih solusi. Saya kasih 10 juta per kakak, mereka ngontrak dulu ke tempat yang aman. Kemudian nanti rumahnya direlokasi, tidak tinggal lagi di bantaran sungai. 1 juta. Daripada tiap tahun kudu gogorowokan Pak Dede banjir. Ya itulah teman-teman, Kang Deddy Mulyadi sudah mengunjungi warga yang kemarin terdampak kebanjiran teman-teman. Akhirnya akan direlokasi dan akan diberikan santunan 10 juta per kakak untuk ngontrak sampai tempat tinggal baru itu diselesaikan teman-teman. 372 kakak dikali 10 juta sekitar 372 tanpa rapat-rapat teman-teman.
Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat komentar dari para netizen terkait lampu janji Bahlil yang 93% itu akan menyala teman-teman. Nampaknya Pak Prabowo presiden kita ini kena prank teman-teman oleh menterinya sendiri, yakni Bahlil Lahadalia. Dan ada juga komentar dari para netizen terkait menanggapi sindiran dari anggota DPR yang sudah mengkritik atau menyindir para donatur yang sudah kerja keras mengumpulkan donasi untuk para bantuan yang ada di Sumatera teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung simak saja ke videonya. Memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini itu. Tai lu Bahlul. Lihat nih, gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Cahaya ilahi. Coba kalian jawab. Cahaya ilahi tuh, lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Nih menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih. Modelan kayak ini, lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu ku kasih nampak sama lu Bahlul? Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan fake doang. Bapak dengar dong suara masyarakat mengaji. Ya, masyarakat tuh mengaji Pak. Untuk menolak bala. Ini tuh udah luar biasa Pak bencananya. Nih Bapak, lihatlah. Ini tuh gelap. Si Bahlil bisa-bisa ya lu Bahlul ya. Nggak ngerti gua nih. Bahlul, sialan lu ya. Lu bilang udah hidup lampu. Udah berapa persen. Lu bilang siap. Ini apa? Astagfirullahaladzim, pengen berkata kasar. Memang layak si Bahlil nih dikatain. Nggak ngerti ya. Sabar deh, sabar. Tadi siang, waktu ditanya sama Presiden Prabowo, kapan listrik akan menyala? Pak Bahlil menjawab, nanti malam Pak, 93% akan menyala. Juga UFDN, lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Malam ini? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua nyala Pak, 93%. Alhamdulillah. Tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Beginilah kenyataannya pada malam ini. Banda Aceh masih saja gelap gulita. Yang menyala hanya cahaya rembulan. Ternyata yang diprank oleh Pak Bahlil itu bukan hanya masyarakat Aceh. Bapak Presiden Prabowo juga kena prank dari Pak Bahlil. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Gila, presiden aja dibohongin. Astagfirullah. Setelah bilang kalau listrik Aceh 93% akan pulih ke presiden, kenyataannya sampai minggu malam hampir seluruh Aceh masih gelap gulita. Pernyataannya ini yang mewakili PT PLN Persero bisa dianggap sebagai kebohongan publik demi pencitraan di depan presiden. Kita sih gak ada masalah ya sama PLN-nya. Kita tahu petugas PLN yang di lapangan lagi berjuang buat memulihkan listrik. Tapi tolong, mulut menterinya jangan lemes begitu. Ini warga Aceh masih menunggu. Aktivitas sehari-hari mereka lagi pada terganggu. Yang dibutuhkan ya listrik yang nyala, bukan janji palsu. Share biar lebih banyak yang aware. Dear Bapak Prabowo, di mana perasaannya Pak ditipu sama menterinya sendiri yang katanya listrik di Aceh sudah mulai stabil 97%. Lihat Pak, kami di dalam kegelapan masih Pak, ditipu Anda sama si Bahlil. Selamat malam guys. Malam ini kita masih berada di kota Kuala Simpang, tepatnya di atas Sungai Tamiang. Tadi kata Pak Bahlil malam ini 93% listrik di Aceh akan menyala. Katanya 93%. Tapi nyatanya di Tamiang sendiri belum nyala Pak. Gimana? Tunjuk Bapak apa yang bisa ditolak. Ya teman-teman, begitulah kebohongan Bahlil Menteri SDM kepada Bapak Presiden dan seluruh rakyat Sumatera teman-teman. Bahkan ya yang merasakan dibohongi rakyat Indonesia semua teman-teman. Yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu Bu. Ada apa namanya
Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran. Tetapi kan itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman, sampai ke orang bawah, sehingga selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan macam-macamin lah, Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Sebagai contohnya lagi, teman-teman polisi juga dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk polisi teknis semua turun, iya benar, perbaikan turun, hutan Pak. di Sumatera. Tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu. Ada apa namanya orang sok yang paling-paling maksudnya apa, Pak? Sok paling-paling, Pak? Paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji. Argumen ini agak mengerikan ya guys ya, membenturkan sehingga pemerintah dan warga relawan yang ikut sudah bantu ada dan bencana. memang sudah hebat. Kok bisa-bisanya Bapak kepikiran untuk nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Cara ngasih tahu orang ini kalau misalnya ngasih bantuan nggak perlu viral. Kalau memang pekerjaannya, ya karena memang negara harus hadir kalau misalnya lagi ada bencana kayak gini. Kalau negara malah nggak hadir di kondisi krisis, itu yang perlu dipertanyakan, kawan. Kalaupun ada pemberitaan sifatnya informatif, bukan cari viral. Ibarat kata Lando Norris juara F1 kemarin. Ya udah jadi berita, jadi informasi karena pekerjaannya adalah driver F1. Baru bakalan viral kalau Lando Norris tiba-tiba menang Ballon d'Or. Nah, rame itu baru. Kita ngelihat Ronaldo sama Messi menang Ballon d'Or bolak-balik aja ya udah santai. Karena emang pekerjaannya pemain bola. Lo paham gak sih maksud konteksnya? Kalaupun pemerintah sudah bikin ratusan atau bahkan ribuan posko, ya tolong kita diinformasikan mana yang belum kena biar relawan-relawan bisa lari ke sana. Jadi yang namanya informasi ketika krisis itu jelas terpantau dan tersebar merata sehingga bantuannya menjadi tepat sasaran. Faham, Tom? Ya teman-teman ya, lucu sekali ya. Harusnya berkolaborasi dengan para rakyat yang berdonasi. Ya betul apa yang dikatakan Mas ini ya teman-teman ya. Kalau memang pemerintah sudah membangun posko-posko, ya informasikan kepada masyarakat. Di daerah sini loh yang belum terjamak, di daerah sini loh yang belum ada posko, biar bersaling berkolaborasi gitu loh. Jangan malah merasa tersaingi oleh masyarakat, kan lucu. Negara tersaingi oleh masyarakat. Bisa-bisanya seorang wakil rakyat ngomong kayak gini. Mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu. Buat yang terhormat Bapak Endi, Pak, saya mau tanya, Bapak dulu waktu kecil mulutnya pernah dicabein nggak Pak sama ibunya, Pak? Bapak pakai kacamata kayaknya kurang satu tuh, Pak. Harus satu lagi di kepala Bapak, Pak, pas di tengah-tengah di ubun-ubun sini, Pak. Soalnya kayaknya otak Bapak minus. Kita bahas dari awal deh ya. Supaya nggak kena viral sama teman-teman yang sok paling-paling pret, bawel. Tapi bentar dulu. Yang Bapak maksud sok paling-paling itu siapa, Pak? Apa maksud tuh teman-teman Bapak sendiri? Yang sosok manggul-manggul beras, sosok nyerok lumpur, anaknya juga sosok nyerok lumpur. Terus yang manggul beras pas kamera mati disalamin sama warga aja nggak mau. Atau teman Bapak yang satu lagi? Yang pakai tactical vest. Banjir sama tanah longsor dia pakai vest anti peluru. Kalau gempa bumi dia pakai apa? Baju Iron Man. Baju besi, itu gendong emaknya. Soalnya kata emaknya dia gak boleh main kotor. Kalau maksud Bapak itu saya setuju. Tapi di ujung-ujungnya kan Bapak bawa 10 miliar, Pak. Berarti maksud Bapak bukan itu dong. Coba saya jelasin di kronologi yang saya ingat nih ya, Pak ya. Rakyat Indonesia yang berada di Aceh dan beberapa bagian di Sumatera
mengalami sebuah musibah. Dan itu sehari, 2 hari, 3 hari. Gue inget kenapa? Waktu itu lagi viral masalah tumbler tuku dari pemerintah. Kok ada apa-apa? Akhirnya yang bikin viral pertama, yang langsung bikin videonya, menyampaikan informasi, menggalang bantuan, menggalang dana. Akhirnya rakyat bantu rakyat. Terus Bapak sebagai wakil rakyat malah bilang yang membantu semua itu adalah yang sok paling-paling. Sedangkan yang Bapak bela-belain, yang dari pemerintah, bilang apa? Oh, nggak separah itu. Itu mencekamnya hanya di sosmed doang. Menteri Kehutanan waktu kesana ngomong apa? Ini adalah sebuah momentum baik. Momentum baik? Baik apanya, Pak? Baiknya kau pergi. Tinggalkan jabatanmu. Kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Enggak, Pak. Kalau hebat harusnya apa yang terjadi di Aceh dan Sumatera harusnya nggak separah itu atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Bukannya pemerintah juga bertugas untuk menjaga lingkungan Indonesia. Mau pada bilang, oh itu bukan karena pembangunan liar, oh itu bukan karena ini, oh itu karena bukan pohon pada ditebang. Pret, ngobrol sama pantat gajah, Pak. Bapak balik ke SD deh, dia diajarin tuh tanah longsor kenapa. Hujan pasti hujan tiap tahun, Pak. Tapi kalau dari pemerintah menjaga alam kita, Pak, nggak akan separah ini. Udah berapa juta hektar dibuka untuk pembukaan lahan, kelapa sawit, pertambangan. Laginya kayak gini, oh itu ilegal. Kita akan mengevaluasi. Evaluasi lubang hidung lo, kemasukan tawon, Pret. Evaluasi baru setelah banyak korban. Tuhan kan kasih otak untuk berpikir, Pak. Itu di dalam kepala otak, bukan tetelan, Pak. Cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan. 10 miliar cuma. Ya udah Bapak nyumbang sini mana? Jangan ngomong doang, Pak. Duit saya nggak sebanyak Bapak, saya nyumbang. Dan saya yang bibirnya gini, dia nyumbing. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliunan. Pak, saya ajarin ya. Rakyat nih. Rakyat. Ada yang namanya pajak, Pak. Bapak tahu nggak? Nggak tahu ya, Bapak digaji dari situ, Pak. Ini Bapak tuh digaji sama kita, jangan asal ngomong, diem. Negara triliun-triliunan, itu dari pajak rakyat, Pak. Tapi saking pedulinya sama saudara kita, jujur, saking tidak percayanya kita, akhirnya kita mau keluarin duit lagi, kita mau nyumbang lagi, dan kita salurkan ke orang yang kita percaya. Bapak ngomong 10 miliar, berarti maksudnya Ferry Irwandi kan? Kita percaya sama dia, saya percaya sama dia. Dan kepercayaan itu terbukti terbayarkan dengan baik. Sekali lagi gue ulang, rakyat ngebantu rakyat. Kok bisa seorang wakil rakyat malah ngomong kayak gini? Mohon maaf, Pak, kalau gitu Bapak mundur aja jadi wakil rakyat, Pak. Mungkin Bapak cocoknya bukan jadi wakil rakyat, Pak. Jadi wakil wali kelas SD 06 Ciputat, Tangerang. Mungkin Bapak bagusnya jadi wali band, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu siapa ya punya anak tolong aku, nah tolongin dia, Pak. Tolongin wali band, cari jodoh. Atau kalau Bapak nggak ngerti bahasa Inggris, tanya sama Niki Putra. Sama dia ditranslatein, mother, father, whoever have a daughter, tell me, find the daughter for him, Pak. Siapa nih? Ngomongnya kayak orang tidur sore bangun maghrib kaget. Dia panas kayak lagi ngeliat tetangga beli TV baru. Setuju sih, emang negara duluan hadir di sana, tapi kan buat nebangin pohon. Aduh. Ya kalau negara nyumbang triliunan mah ya kewajiban. Nggak hebat itu mah, biasa aja. Kalau hebat tuh nggak banjir, tuh baru hebat. Kok bisa nganggap rakyat saingan? Sedih banget ya bayar pajak buat ngegaji orang kayak gitu. Buat Pak Prabowo nih, mohon perhatiannya Pak, jangan lagi ada anggota partai yang kayak gini. Ya itulah pentingnya waktu kecil nggak sering jatuh dari ayunan. Lo lihat tuh pejabat-pejabat yang ora ada otaknya. Anggota DPR ini sindir donasi relawan banjir Sumatera cuma nyumbang 10 miliar viral. Negara udah triliunan. Kunyuk, lu pikir duit negara duit siapa? Gue tanya. Itu duit rakyat. Tiap hari gue juga nyumbang ke negara lewat pajak. Gue donasi ke negara lewat pajak. Kalau negara udah ngeluarin duit miliaran, triliunan, emang udah tugasnya. Pejabat isi otaknya tai ayam semua begini nih. Lu pikir nih negara tanpa rakyat bisa maju? Gue tanya. Otak dipakai, jangan diisiin tai. Gregetan banget gue sama pejabat-pejabat arogan begini nih. Dan buat gue injak-injak bayar rasanya. Madat banget lo. Coba teman-teman perhatikan statement ini. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Dan juga statement yang ini. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Gini loh Pak DPR RI, kalau negara punya anggaran 113 triliun untuk membuat warga Jakarta bisa lebih cepat ke Bandung, maka berapa triliun anggaran yang disiapkan negara untuk menyelamatkan nyawa saudara kita yang ada di Sumatera hari ini? Atau kalau negara punya dana 335 triliun untuk memastikan bahwa
setiap anak muda kita bisa makan siang gratis selama setahun ke depan, maka berapa triliun anggaran yang negara kita siapkan untuk menjamin kehidupan saudara kita yang ada di Sumatera selama 1 tahun ke depan. Gitu loh cara berpikirnya. Jangan bandingkan anggaran negara yang triliunan dengan hasil donasi satu pribadi. Itu namanya tidak cerdas. Kalau Anda mau membandingkan, coba Anda hari ini buat donasi deh. Saya mau tahu Anda bisa mengumpulkan berapa juta atau berapa miliar jangan-jangan. Kalau Anda lebih dari 10 miliar dalam satu hari, saya datang ke rumah Anda nggak perlu nyuci selama sebulan, saya cuciin baju Anda selama sebulan ke depan. Gimana Pak? Sampai sini paham? Sehat-sehat Bapak. Barakallahu fikum. Ya teman-teman, gimana menurut pendapat kalian teman-teman terkait video yang sudah saya sajikan? Coba tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.